رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita sekalian, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu malam Jumat kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah. Melanjutkan kitab tersebut ila anqala wa amal binahu ala kuburi faqad dzakara ulama fi dzalika tafsilan. Adapun hukum membangun sesuatu di atas kuburan, para ulama menyebutnya dengan rinci-rincian. Hukum membangun sesuatu di atas kubur ada rincian-rincian hukumnya. Kayak apa contoh membangun sesuatu di atas kubur? Misal diatapi, yang mana umumnya atap tersebut berfungsi menaungi peziarah di siang hari, dan otomatis atap semacam itu ukurannya melebihi atau lebih luas dari ukuran kubur itu sendiri. Di samping mengatapi, contoh lain membangun sesuatu di atas kubur, dikubahi, dibangunkan bangunan khusus baik kayu atau beton, kemudian diatapi juga. Nah, ini membangun sesuatu di kubur. Hukumnya apa? Ada rinciannya. In kana fi ardin mamlukatin li nafsihi aw li ghairihi bi idnihi fa huwa makruhun wa la yahrum. Apabila bangunan sesuatu tadi, kubah, atap dan yang lain, dibangunnya di tanah milik pribadi, artinya kuburan itu dikubur di tanah milik pribadi atau di tanah milik orang lain tapi diizinkan, maka hukumnya makruh dan kada diharamkan. Apa makruh itu? Digawi kada apa, ditinggalkan berpahala. Pian berwasiat kepada anak-anak pian, nah, amun abah meninggal, kuburakan di halaman belakang rumah kita, tanah sorang, bangun kena kubah 3 tingkat jadinya, tasarah pian, boleh, makruh, ada apa, ada dosa. Anak warna apa kan? Tasarah pian. Anak nikah ini kuning, tasarah dua. Kenapa? Milik pribadi. Makruhnya hukumnya ada sampai haram, dan makruh itu digawi kada apa, ditinggal berpahala. Wa in kana fi maqbaratin mawqufatin aw musabbalatin fa huwa
inya wakafkan karena Allah, lalu menjadi hak orang banyak, hak muslimin muslimat sesuai apa yang diwakafkan. Misal fulan bin fulan berisi tanah 1,5 hektar, lalu inya berucap, aku wakafkan tanahku 1,5 hektar ini untuk kuburan muslimin muslimat. Dengan inya berucap kayak itu, tanah 1,5 hektar tadi lepas dari kepemilikannya. Ada boleh diambilnya bahasa dan anak warisnya ada boleh mengambil, karena itu lain hak abahnya lagi ketika hidup. Hak Allah Ta'ala wakaf sudah. Arti kata wakaf itu berhenti, artinya diberhentikan menjadi kepemilikan pribadi, jadi milik Allah Ta'ala dan digunakan sesuai yang diucapkan ketika ia mewakafkan. Aku wakafkan tanah 1,5 hektar ini muslimin muslimat, silakan memakai bisa dikubur. Lalu jadi hak bersama muslimin muslimat, itu pun fungsinya harus bisa kuburan, bukan yang lain. Kalau membangun sesuatunya di lokasi kuburan tanah wakaf, maka haram membangun sesuatu di atasnya apabila tamakan hak tanah orang lain, tamakan celah yang seharusnya buat lagi kuburan di situ dikuburkan. Contohnya gini, tanah kuburan wakaf yang mana standarnya per orang itu dikubur di situ memakan tempat lebar 1,5 meter, lebih semeter lah mungkin, lebar semeter, panjang 2 meter, itu aja per orang dibagikan. Tiba-tiba gara-gara dia membangun atap, memakan tempat sampai 4 kali 4 meter, otomatis kan menanjaki di tiang bebagar hadulan. Nah itu tak ambil hak orang lain yang seharusnya buat lagi 2 butik kuburan di situ, gara-gara ada tiang-tiang dan pagar, lalu orang pada mau kubur, sehingga membangun semacam ini di tanah wakaf haram. Wa illatu tahrim, dan sebab diharamkannya at-taharruzu 'ala nabi wa tadyiqi lil maqbarati la bayar. Karena apa? Mengalihkan orang lain untuk memakamkan jenazah setelahnya dan mempersempit kuburan yang harusnya itu difungsikan dengan kurang banyak. La bayar, bukan ada sebab lain diharamkannya, karena memakan hak kurang itu intinya. Nah, nanti pengecualian pula. Istathna ba'dhum, sebagian ulama mengecualikan. Ada sebagian ulama kecuali kubur sholihin wa a'immatil muslimin, kecuali kubur-kuburnya orang-orang soleh dan kubur-kuburnya para ulama, imam-imamnya orang Islam. Fayajuzu bina'u 'alaiha walau fi musabbalatin, maka dibolehkan dibangunin atap dan semacamnya walau di tanah yang sudah menjadi kepemilikan Allah Ta'ala yang digunakan untuk kebersamaan muslimin muslimat. Ada pendapat ini ulama kita. Kalau yang dikubur itu ulama, tokoh agama, orang soleh semasa hidup, wali misal, dimakamkan di pemakaman umum, boleh. Atas pendapat ini dibanguni atap di atasnya secukupnya lah, jangan dua pemakan banyak-banyak. Kenapa jadi boleh untuk ulama dan orang soleh dibangun atap dan semacamnya? Mempermudah orang lain ziarah ke sana. Sedangkan ziarah itu sendiri ke kubur orang soleh bagian yang diperintahkan dalam syariat Islam. 5 min dzalika min ihya'i ziyaratil maqburi biha fi syar'i
syar'i wa litabarruk biha wa yantafi'ul hayy wal mayyitu bil qira'ati indaha, dengan tujuan karena dibalik dibangunkan atap bagi kubur orang soleh tadi itu terdapat di dalamnya menghidupkan tradisi ziarah yang itu diperintahkan dalam syariat, dan dengan tujuan agar bisa kita bertabarruk, mengambil barakah, doa tawassul di situ, wa yantafi'ul hayy wal mayyitu bil qira'ati indah, dan orang yang hidup dan orang meninggal paparan kubur situ bisa mengambil kemanfaatan dengan kurang dan berziarah. Ada atap, lalu orang mau berziarah ada panas, mempercaya sini kuburan yang lain pun dapat barakahnya dengan bacaannya. Aku kada diatapi orang kan koler ziarah panas juga, kada ada tempat duduknya, lalu dibangunkan atap dan yang lainnya, mau orang ziarah. Walau di pemakaman umum tanah wakaf, tapi memang kubur di ulama, kubur orang soleh boleh, dan itu kubur-kubur sekitarnya pun dapat manfaat. Wastadallu ala dzalik bi amali muslimin salafan wa khalafan wa dzalika hujjatun 'inda ulama. Ulama yang membolehkan membangun bangunan di atas tanah wakaf beserta kubur ulama dan kubur orang soleh tadi, mereka mengambil dalil dari perbuatan kaum muslimin semenjak bahari dari generasi salaf dan generasi setelahnya. Dari zaman ulama salaf kayak di Baki, di Ulun, di Ma'la, itu ada ubah-ubahnya pada tanah umum, tanah wakaf, dan kadang yang mengingkari sehingga itu menjadi hujah boleh diperpegangi ya ulama. Kama ajma'atil ummatu ala bina'il qubbatil khadra ala qaul Habib al-A'zam sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana umat Islam sepakat kadang-kadang melarang dibangunkannya kubah hijau di atas kubur sang kekasih yang paling agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengingkari kubah hijau itu, padahal masuk wilayah masjid, yang mana masjid itu tanah wakaf. Tapi karena sudah mulai bahari, ulama kada yang mengingkari, sehingga itu menjadi hujah, sesuatu yang bisa diperpegangi, boleh diambil acuan dalam hukum itu. Selanjutnya, hal ma yaf'aluhu nas fi katsiri min al-bulan min tajsisil qubur li mujarradil abad. Ini kayaknya ada di kitab Qur'an lah. Di kitab Qulub cetakan lawas ada tambahan keterangan. Ada pertanyaan berikutnya, apakah yang dilakukan orang-orang di banyak negeri, di banyak kota, yaitu membuat semen, artinya mengeraskan bagian luar kubur-kuburan, apakah itu kada ada tujuannya? Apakah perbuatan itu sekedar sia-sia? Artinya pertanyaannya, sia-siakah orang yang menyemen kuburan? Atau memang ada tujuannya di balik itu? Nah, kayak kita dulu ada altar-altar kan? Apakah itu sekedar hiasan? Atau memang ada maksud di balik itu? Nah, dijawab, lam yaf'alu dzalika li mujarradil 'abad wa zinah. Kaum muslimin, orang-orang Islam yang membuat karas bagian luar kubur, baik di semen atau dipasang atap dan yang lain, melakukan hal tersebut bukan untuk hal sia-sia, tapi balik amradin hasanatin wa masalihah, tapi dengan tujuan-tujuan yang baik dan kemaslahatan. Minha termasuk an yuqrafa qaumuha kuburan fatahya bi ziyarati wa tuhtarama min al-ihanati. Ketika dibangun sesuatu di atas kubur, orang lain bisa tahu ini kuburan, sehingga ada yang menziarahi dan dijaga kehormatannya, ada diinjak-injak atau dilakukan hal yang lainnya yang merupakan pelecehan terhadap kuburan. Coba bayangkan kalau kuburan
kan tidak ditandai sama sekali. Manusia meninggal tatak di tanah, kan tidak diberi tanda apapun, rata tanah warak. Generasi kita tahu itu kubur, anak-anak kita bisa ada tahu jajaknya, diulangnya lapangan bola, bermain kelayangan di situ ya, timbul kebidaraan. Ketika dipasangi atap, dipasangi sesuatu di atasnya, orang tahu oh ini berarti kuburan, lalu dihormati orang, kadang-kadang orang macam-macam. Ini salah satu tujuan dibangunkan sesuatu di atas kubur. Wa minha, termasuk juga tujuannya an yamtani an-nasu min amshiha qabla al-balagh fa inna dzalika muharramun fi syariah, agar orang lain kada membongkarnya, karena dibangun atap karas di atasnya bisa di semen, orang lain kada mau membongkar, karena membongkar kuburan sebelum jasad itu rusak, sebelum jasad itu menyatu lawan tanah, haram. Kada boleh membongkar kuburan kecuali ada sebab-sebab, harta tertinggal dalam lubang kubur semacam itu boleh digali. Tapi kalau kalian tujuan menggali kubur sedangkan jenazahnya diduga kuat masih ada, kada boleh dibongkar. Kalau sudah menyatu, bahasanya tuh kalau lawasan puluhan tahun dah kubur itu boleh dibongkar. Bahkan boleh ditindih lagi dengan jenazah lain dikubur di situ. Salah satu hikmah dibangunnya sesuatu di atas kubur atau semen yang lain supaya kadang-kadang membongkar. Ingatlah kejadian berita viral tadi, orang membongkar kuburan. Tujuannya apa? Makan dagingnya. Sumanto, ingatlah Sumanto dia kanibal, hidup masih orang itu, tapi taubat dah penjara. Ada kuburan hanya 2-3 hari dikubur, bongkarnya, ambilnya jenazahnya, makannya, kajian apa ada paham, macam-macam di pulau sebenarnya nih kajian-kajian. Jenazah mayat, nah hanya dikubur, dibongkar, dimakan. Mungkin itu niatnya supaya sugih kan, tapi kadang juga sugih supaya itu orang itu. Atau supaya dilihat beginian ganteng kan, tetap aja dilihat orang parian. Intinya ada kejadian itu, penjahat-penjahat membongkar makam. Nah dengan dibangun, dikarasi pakai semen di atasnya, orang kadang kala membongkar dengan praktis sehingga bisa mengurungkan niat untuk membongkar. Wa minha, termasuk tujuan dibangunnya atap atau semen di atas kuburan, al-yajma'a ilayya al-aqariba kama huwa sunnah, supaya kerabat-kerabat mayat bisa mengenali kuburan tersebut, sehingga kalau ada yang meninggal di kemudian hari dikubur paparan situ. Dan itu sunnah, memarakakan kuburan keluarga, jangan dipisah-pisah. Kenapa dikatakan sunnah? Faqad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam, karena ada riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam wada'a ala qabr Uthman bin Mas'ud sakhratan. Suatu hari Rasul meletakkan di atas kuburan Uthman bin Mas'ud sakhratan, batu yang ganal. Sakhratu batu ganal. Nabi angkat di atas kuburan Uthman bin Mas'ud. Karena saat itu adanya batu itu aja, angkat Nabi. Lalu Nabi mengucap setelah mengangkat, qala uqlimu ala qabri akhi li'anfina ilaihi man mata min aqaribi. Aku beri tanda kuburan saudaraku ini, ujar Rasul. Supaya apa? Supaya kelak aku bisa memakamkan atau mengubur jenazah yang meninggal setelahnya dari kerabat-kerabatku. Maksud Nabi, aku beri tanda kuburan Uthman bin Mas'ud ini supaya kalian nyaman meminandui. Kalau ada yang meninggal dari kerabatnya, aku kubur parak situ pulang. Nah ini pun menjadi dalil kita membangun sesuatu dan menandai kubur, baik di ngarani dan semacamnya. Kalau kita kan di ngarani, ya lebih tahap lagi.
supaya anak cucu pirantuk di kuburan kerabat ikam. Ma makna hadis la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ada di kitab-kitabnya. Nah ini penting. Kenapa penting? Hadis ini rancang dipakai Wahabi menyerang kita ahlu sunnah yang ziarah kubur wali-wali atau kubur ulama atau kubur orang soleh. Kita baca yasin di kubur, kita berdoa di kubur. Itu di dalam kacamata Wahabi masuk kategori hadis ini ujar Tuhan. Hadisnya berbunyi la'anallahu al-yahud wa nasara. Ini memang hadis sahih. Allah melaknat kaum Yahudi dan Allah melaknat kaum Nasrani. Ittakhadhu, yang mana mereka itu menjadikan kubur anbiya'ihim, kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid atau tempat ibadah-ibadah bagi mereka. Ada hadisnya memang Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka Yahudi Nasrani ini menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat sujud, tempat ibadah. Lalu Wahabi kita asmaja dan ziarah makam wali masuk kategori ini, dilaknat karena menjadikan kubur wali sebagai masjid, tempat ibadah. Wah, kayak apa kita menjawab? Amun biar kada belajar, kada mengaji, nyanyuk. Berarti salah deh selama ini aku. Itu orang kada mengaji, lalu terjebak. Padahal penjelasan hadis ini kada kayak itu. Jangan sesempit itu menjelaskan. Seandainya hadis ini dipahami, siapapun yang membaca Quran di kubur masuk hadis ancaman ini. Sahabat Nabi yang kita sudah membaca riwayat-riwayat sebelumnya, ziarah kubur Nabi, ziarah kubur sahabat yang lain, ada yang minta bacakan Quran. Apakah sahabat masuk di laknat juga? Berarti cara memahaminya adalah itu. Nah, mengerti? Kalau kita angkat hadis ini, apapun ibadah dan digawi para kubur masuk ancaman ini, lalu kayak apa kita mengomentari sahabat tentang membaca Quran di kubur? Dan itu sudah kita baca riwayat-riwayatnya. Apakah sahabat masuk kategori dilaknat karena menjadikan kubur sebagai tempat ibadah? Ada penjelasannya. Kita tidak salah pahami. Para ulama menyebut anna makna hadzal hadits as-sujudu laha wa salatu ilaiha ala qasdi ta'dhim kama yaf'alu yahud wa nasara. Maksud hadis ini ulama, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Masjid itu jamak mufradnya masjid, tempat sujud. Yahudi dan Nasrani bahari bujur-bujur sujud ke hadapan kubur. Kubur itu dijadikan kiblat, disujudi pakai dahi. Sehingga Allah melaknat. Kalau kita aswaja adalah sujud ke hadapan kubur. Lihat jarak kubur dan tempelapayang wali. Ada dalam sujud pakai sembahyang ke hadapan kubur sini. Ada? Ada. Kita baca Quran yang dihadiahkan ke dalam sujud. Yahudi Nasrani bahari Nabi laknat itu kubur Nabi mereka sujudi sebagaimana kita sujud ada kiblat. As-sujudu laha wa shalat ilaiha. Dan mereka sholat terhadap kuburan itu dengan tujuan mengagungkan kubur Nabi itu. Ini dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum kanu yasjuduna li quburi anbiya'ihim wa yaj'aluna qiblatan lahum yatawajjahuna fi salatihim ilayha ta'ziman laha. Yahudi dan Nasrani yang dilaknat itu mereka sujud terhadap kubur-kubur nabi-nabi mereka dan dijadikan kiblat bagi mereka dalam sholat mereka sebagai bentuk pengagungan terhadap kubur. Fa inna hadza haramun qatan. Ini jelas hukumnya haram. Kita pun aswaja mengharamkan orang sujud pada kuburan. Kalau niatnya menyembah dan dikubur haram.
beli. Amun kita melihat kawan ziarah kubur wali, sujudnya terhadap kubur, tagur, ada bujur. Itu nama rusak aswaja, namun seberapa karena getahnya. Padahal ajaran aswaja kita datang ke kubur wali, kita anggap mereka ini perantara, wasilah, tawasul, doa di situ dikabulkan. Itu kadang-kadang sujud, bahkan kita membaca semalam, mencium dan mengusut-usut kubur itu makruh. Apalagi sujud haram pada kubur. Sehingga inilah yang dimaksud dalam hadis ini. La'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang mana mereka itu menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat sujud. Jangan hadis ini dipahami lebih luas. Siapapun pembacaan para kubur, wah, laknat Yahudi Nasrani. Sahabat ada pembacaan para kubur. Tapi dari sahabat dalam memahami itu. Jangan generasi lain ini yang dilaknat. Orang datang ke kubur baca Yasin, wah, masuk kategori dilaknat, menjadikan tempat ibadah di kubur-kubur. Ini namanya bodoh, memahami teks hadis ada dengan uraian ulama-ulama muktabar sebelumnya. Kenapa Yahudi Nasrani dilaknat? Karena mereka sujud terhadap kubur nabi mereka, dijadikan kiblat dalam sholat, dan mereka mengagungkan nabinya sampai lupa pada Allah pencipta. Kita ada tak itu dalam menziarahi makam wali-wali? Kadang-kadang sujud terhadap biarlah makam kurus kubur, ada yang sujud ke situ. Ada kita datang di situ mendoakan, bertawasul, berharap hajat kabul, berkat sidin, berkat doa sidin, berkat kedudukan sidin. Allah juga yang kita yakini mengabulkan. Ini tawasul benar-benar aja. Maulah orang kayak itu dimasukkan hadis ini sebagaimana Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur nabi mereka masjid-masjid lalu dilaknat. Justru Wahabi yang mudah menuduh orang lain syirik, menuduh orang lain dilaknat, justru mereka akan mempertanggungjawabkan klaim mereka. Nyamannya saudara sesama muslim dituduh namanya Yahudi dan Nasrani, sedangkan kita diperintahkan jangan mudah mengkafirkan orang lain. Nah, mengerti saudara? Jadi jangan terjebak dengan hadis ini. Kalau yang mendengar kajian ustaz-ustaz Wahabi lalu ia gambarkan praktek kita aswaja masuk kategori hadis ini, jangan dimakan penjelasan itu. Kurang merinci, terlalu global, terlalu umum. Sahabat aja ada yang minta bacaan Quran di kuburnya. Apakah sahabat dimasuk dilaknat menyerupai Yahudi Nasrani? Artinya cara memahaminya yang keliru kalau dikatakan gitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ya kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan istiqamah kan untuk belajar di majelis ilmu, memahami tujuan hal-hal dasar di dalam praktek-praktek amalia kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kada mudah dibiak, kada mudah ditanam keraguan di dalam hati kita masing-masing. Amin ya rabbal